Oke, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran seni budaya kali ini. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep dan pola gerak pada tari kreasi baru. Seperti yang udah kita bahas minggu lalu, bahwa untuk kelas ini kita akan full membahas tari kreasi. Oke, kita akan membahas full tari kreasi pada semester ini. Dari awal, saya udah menjelaskan kepada kalian semua, kepada kamu semua, tentang konsep dari tari kreasi. Kita sudah berdiskusi tentang bagaimana membuat tari kreasi tersebut, proses-prosesnya bagaimana, dan kita sudah membahas musik pengiring tari juga. Kita sudah membahas musik pengiring tari dalam tari kreasi baru. Oke? Nah, untuk materi hari ini, untuk materi dalam video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dan pola gerak pada tari kreasi baru. Oke? Sebelum saya lanjut, sebelum kamu tahu tentang konsep dalam tari kreasi baru, saya ingin mengingatkan, saya ingin memberikan refleksi kepada kalian tentang tari kreasi apabila mungkin di antara kamu ada yang lupa. Menurut para ahli, salah satunya adalah Morianto, dalam bukunya yang berjudul Mengenal Seni Tari Indonesia pada tahun 2019, beliau berkata bahwa tari kreasi merupakan salah satu jenis kesenian tari yang bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Oke, sebenarnya unsur yang ada dalam tari kreasi itu nggak begitu beda jauh, sama seperti yang kita bahas. Bahwa sebenarnya ada beberapa pendapat, dia bilang bahwa tari kreasi baru itu sebenarnya lanjutan dari tari tradisional. Unsurnya sama, kayak gerakan tubuh, ada irama, ada pola gerak, serta ruang. Hanya saja semua unsur ini mengalami perkembangan, serta perubahan sesuai dengan jenis tari kreasinya. Nah, untuk yang materi yang lalu, saya udah menjelaskan kepada kamu semua dan kita udah berdiskusi bahwa sebenarnya tari kreasi adalah kurang lebih seperti ini. Suatu gerakan secara berirama, senada dengan alunan musik, dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan. Oke? Mengekspresikan perasaan, maksud, dan pikiran, serta menyampaikan pesan melalui seseorang ataupun kelompok. Itu kan perbedaan antara tari kreasi sama tari tradisional. Tari tradisional tuh mereka menari ya, mungkin ada tujuannya, baik itu upacara adat atau hanya sekedar hiburan. Tapi tari kreasi itu ada cerita yang ingin disampaikan gitu. Ada maksud yang ingin disampaikan melalui tari. Itu di situ makanya disebut tari kreasi, yang membedakan tari kreasi dengan tari tradisional. Oke? Nah, sekarang ini definisi dari tari kreasi. Kalian tahu sekarang bahwa sebenarnya yang membedakan tari kreasi itu adalah dia tuh mengungkapkan perasaan lewat tari. Nah, sekarang kita berbicara tentang konsepnya. Konsep. Sebenarnya konsep dalam tari kreasi itu ada dua. Ada konsep timur dan ada konsep barat. Apa sih Mister perbedaannya? Konsep timur tuh gimana sih? Terus konsep barat gimana sih? Emang konsep barat maksudnya tari kreasinya dari barat gitu? Oke, kita bahas satu-satu. Pertama ada konsep timur. Tari kreasi yang menggunakan konsep timur, ciri-cirinya dia tuh menggunakan desain detail di tiap garapan
gerak dalam tariannya. Misalnya seperti ini, dia tidak hanya menari dengan tangannya, namun gerakan tangannya tuh mereka tuh melakukan gerakannya hingga jari-jarinya. Oke, jadi konsep timur tuh sedetail itu. Misalnya, konsep timur tidak hanya menari dengan kepala tolehan ke kanan, tolehan ke kiri. Tidak hanya seperti itu. Namun mereka juga membuat gerakan pada matanya, pada lirikan ke kanan, lirikan ke kiri. Mereka termasuk, konsep timur ini termasuk sedetail itu. Bahkan mereka juga membicarakan ekspresi di dalamnya. Oke? Kalau konsep timur ini mereka setiap gerakannya dalam setiap gerakan sedetail itu mereka punya nama-namanya tersendiri. Intinya konsep timur, tarik kreasi menggunakan konsep timur, dia tuh lebih detail dalam setiap gerakannya. Berbeda dengan konsep barat. Kalau konsep barat memiliki gerak yang lebih bersifat global. Bersifat global tuh lebih ke dia tuh hanya menggunakan kaki, badan dan lengan. Jadi mereka tidak menarinya tuh tidak sedetail mereka menggerakkan jari-jarinya. Mereka tidak, kadang beberapa tari kreasi dalam konsep barat tuh tidak memikirkan ekspresinya. Jadi mereka hanya menari dengan satu ekspresi. Itu konsep barat. Oke. Saya harap kamu mengerti perbedaannya. Kalau konsep timur tuh lebih detail, kalau konsep barat lebih sederhana. Tidak serumit konsep timur. Oke, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini konsep timur. Salah satunya mereka menggunakan properti, mereka menggunakan ekspresi mereka, bahkan tangannya mereka ada gerakannya lebih detail. Sementara konsep barat, salah satu contohnya adalah balerina. Dan mereka tuh menari hanya menggunakan gerak-gerakan yang bersifat global seperti kaki, tangan, badan. Kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi sekarang kamu tahu dan kamu bisa catat bahwa sebenarnya tarik kreasi itu mempunyai dua konsep. Ada konsep timur dan konsep barat. Oke? Selanjutnya yang akan kita bahas adalah anggota gerak pokok tari. Jadi kita udah akan membahas tentang pola gerak tarik kreasi baru kan. Nah, pertama yang perlu kamu tahu, sebenarnya dalam tarik kreasi itu badan manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, oke? Ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Jadi mereka tuh punya pengelompokan gitu. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kita akan bahas tarik kreasi dalam konsep timur karena di Indonesia itu beberapa tarik kreasinya termasuk menggunakan konsep timur karena mereka menggunakan gerakan-gerakan yang detail, oke? Jadi untuk sementara kita hanya fokus di konsep timur terlebih dahulu. Nah, badan manusia dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kita bahas satu-satu. Bagian atas itu apa aja sih, Mister? Bagian atas itu meliputi leher, muka, mata, dan kepala. Oke? Sama seperti saya bilang ke kamu tadi, bahwa sebenarnya ekspresi juga termasuk dalam bagian atas. Jadi ekspresi itu termasuk gerakan dalam sebuah tari kreasi. Oke, kurang lebih bagian atas itu gerakan-gerakannya, nama-namanya seperti yang digambar, seperti yang di PowerPoint. Ada tolehan ke kiri, ada tolehan ke kanan, ada coklekan kiri, coklekan kanan, pacak gulu, dan lain sebagainya. Oke?
Karena konsep timur lebih detail, jadi mereka punya nama tersendiri dalam gerakannya. Bagian atas. Setelah itu ada bagian tengah. Bagian tengah tuh meliputi apa aja sih? Bagian tengah meliputi badan, lengan, tangan, panggul dan pinggang, dan pangkal paha. Kurang lebih seperti ini. Bahkan gerakan tangannya juga mereka mempunyai namanya sendiri-sendiri seperti ini. Ngiting, rayu, nyempurit, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan badannya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada bagian bawah. Bagian bawah itu meliputi apa aja? Bagian bawah meliputi tungkai atas, tungkai bawah, telapak kaki, hingga jari-jari kaki. Sebegitu detailnya konsep timur. Begitu detailnya tari kreasi yang ada di Indonesia. Bahkan jari-jari kaki juga mereka memperhatikan dalam jari-jari kaki tersebut. Nah, gerak yang dihasilkan adalah ayunan dan langkah kaki seperti tayungan, junjungan, jomplangan, trisik, dan lain sebagainya. Oke? Itu adalah anggota gerak dalam pola tari kreasi baru. Jadi, karena Indonesia termasuk tari yang menggunakan konsep timur, sehingga mereka tuh mempunyai nama dalam setiap anggota badannya, anggota geraknya. Oke? Saya harap dari video pembelajaran ini, kamu mengerti tentang tari kreasi yang sudah kita bahas, yang sudah saya review. Saya juga berharap kamu mengerti bahwa tari kreasi adalah tari yang mempunyai dua konsep, konsep timur dan konsep barat. Saya berharap bahwa kamu juga mengerti perbedaan antara dua konsep tersebut. Dan saya juga berharap kalau kamu mengerti tentang anggota gerak dalam tari kreasi. Silakan dipelajari. Apabila kamu ada pertanyaan, silakan dicatat. Kita akan berdiskusi di kelas seni budaya yang akan kita lakukan minggu depan. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih.